Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sehat? Sehat. Sehat semua? Sehat. Sehat lahir batin? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ini adalah Oke, kenapa ya? ada yang sakit, ada yang pedih. Ada yang alpa sakit izin. Ya. Mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Amin. Baik anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita akidah akhlak, yakni tentang adab sholat dan zikir. Anak-anak, rukun Islam itu ada berapa? Apa aja itu? Orang Islam sehari semalam sholat berapa kali? Kali apa? Bisa. Oke. Berapa kali? 5 kali dalam sehari semalam. Anak-anak sholat semua belum nih? Ada yang sholatnya masih bolong-bolong? Kenapa? Ayo, kenapa sholatnya masih bolong-bolong? Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Jess, sholatnya bolong-bolong nggak? Masih bolong-bolong? Kenapa? Ketiduran? Ketiduran. Oke. Ini kamu sholatnya masih bolong-bolong nggak? Masih bolong-bolong, kenapa? Oh, main. Baik ya, anak-anak. Ini sudah balik semua toh? Kalau sudah balik, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Hukumnya sholat itu bagi orang yang sudah balik apa anak-anak? Wajib. Kalau ditinggalkan apa hukumnya? Oke, siapa yang tahu kira-kira adabnya sholat itu seperti apa? Siapa yang tahu? Sholat itu wajib menutup aurat nggak? Ya. Nah, itu salah satu adab. Sholat itu boleh nggak berisik sambil ngobrol? Tidak. Boleh, itu termasuk adab. Maka anak-anak perhatikan video ini. Ini adalah pembelajaran mengenai tentang bagaimana adab kita untuk sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak video pembelajaran ini anak-anak. Nah, ini sebenarnya tema kita tentang adab salat dan berzikir, tapi buat video kali ini gambarnya kurang nyambung gitu. Nggak apa ya, maafin ya, karena susah nyari yang bagus gitu. Nah, yang pertama, langsung aja nih biar kita nggak kelamaan. Adab salat itu apa aja sih? Nah, intinya kita kalau bicara tentang adab itu ya biar sopan, biar rapi gitu kan. Masa kita di hadapan manusia, di hadapan guru, di hadapan orang lain, di hadapan bos, di hadapan atasan, kita rapi, kita sopan. Masa ketika kita sholat, yang mana sholat itu kita berhubungan sama Allah, kita berkomunikasi sama Allah, Allah itu siapa ya? Tuhan kita, ya kan? Emang ada yang lebih tinggi dari Allah? Nggak ada. Yang pertama, adab sholat itu apa? Pertama, sholat di awal waktu. Nah, sebenarnya sholat di awal waktu ini itu anjuran banget sih, karena khawatir kalau kita sholat ditunda-tunda, ntar lupa, lalai, akhirnya lewat waktu, dosa deh jadinya gitu kan. Jadi diusahakan sebisa mungkin sholat di awal waktu. Lanjut, adab yang kedua itu tumakninah, yaitu apa? Tenang, sholat nggak buru-buru, ada tumakninahnya, diam sejenak, gerakan-gerakannya. Jadi nggak cepet-cepet Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ada yang begitu gak? Ada ya kan, langsung rukuk. Allahu Akbar. Nah, itu sholat apaan? Kagak ada tumakninahnya, nggak ada tenang-tenangnya. Nah, jadi santuy aja sholat pelan-pelan, nggak usah terburu-buru.
Ya toh kita sholat juga sehari cuma lima kali. Sekali sholat ya anggap aja 2 menit 3 menit ya kan, 3 kali 5 berapa, 15 menit. Nah, sehari kita cuma ngabisin 15 menit buat menghadap Allah. Sedangkan kita main game 2 jam, 3 jam, 4 jam. Terus buat sholat aja kita nggak bisa tenang. Kira-kira malu gak? Malu banget sama Allah. Dan ini nasihat buat saya pribadi gitu. Oke lanjut. Adab yang ketiga itu khusyuk dalam sholat dengan senantiasa mengingat Allah. Khusyuk ya kan. Jadi pikiran kita tuh jangan mikirin yang macam-macam. Pikiran kita tuh hanya kepada Allah. Karena yang kita hadap adalah Allah. Adab yang keempat, memilih pakaian yang bagus. Iyalah, masa kita kondangan, kita pergi ke mall pakaiannya bagus, pas ngadep Allah pakaiannya yang dekil, abis keringetan, nggak pakai minyak wangi, ya kan? Malu gak? Malu harusnya. Dan ini banyak orang yang mengabaikan ya. Dan lagi-lagi ini tuh nasihat, ini semua tuh nasihat yang bakal kita pelajari kali ini tuh khusus banget buat saya pribadi dan buat kalian pada umumnya. Oke lanjut. Adab yang kelima, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi kita lagi sholat nih, atau orang lain lagi sholat, terus kita jalan aja nih, jalan di depan orang yang sholat, itu nggak boleh. Nah, harus ditahan. Jadi pas kita lagi sholat, saya sholat misalkan nih, Allahu Akbar, tiba-tiba ada si Amir lewat depan saya nih, depan. Nah ketika di lewat depan banget saya pas lagi sholat, nah itu saya harus nahan. Jadi mau nggak mau tangan saya harus maju, dan itu diperbolehkan, nggak ngebatalin sholat. Jadi intinya ngelangkahin atau ngelewatin orang sholat itu nggak boleh. Lanjut yang keenam, adabnya itu mencegah orang yang lewat di depannya. Oke, kalau sebelumnya itu tadi yang kelima adalah tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Kita nggak boleh lewat di depan orang yang lagi sholat. Dan yang keenam itu mencegah orang yang lewat di depannya. Ketika kita lagi sholat, tadi saya udah jelasin sih, lagi sholat ada orang yang lewat di depan kita nih. Nah kita wajib mencegahnya. Nah itu namanya termasuk adab juga. Oke. Terus apalagi merapikan barisan sholat. Jadi ketika kita sholat berjamaah, softnya yang rapi, jangan berantakan, jangan bikin letter U gitu. Pokoknya yang tertib deh, yang rapi gitu. Karena itu demi kesempurnaan sholat. Terus jangan mendahului gerakan imamnya baru ruku, kitanya udah sujud. Nah itu imamnya siapa nih? Kan yang namanya makmum itu harus ngikutin imam, ya kan? Nggak boleh ngedahuluin. Kalau sering ngedahuluin imam, sholatnya bisa nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, ya udah sia-sia sholatnya gitu. Oke, itu tentang sholat. Nah sekarang tentang berzikir. Tentulah kalau kita sering habis sholat itu kita ngelakuin yang namanya zikir, ya kan? Zikiran, mengingat Allah. Biasanya itu dengan lantunan tasbih, hamdalah, takbir, istighfar dan lain sebagainya, banyak deh. Ya, terus sekarang gimana nih cara kita berzikir yang benar? Adab-adabnya itu apa aja? Yang pertama, ikhlas, pasti dong. Mengharap ridho Allah. Itu jadi ini udah pasti. Segala perbuatan kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu hanya untuk Allah. Yang kedua, berzikir dengan khusyuk. Jadi zikirnya tuh kagak guyon, kagak bercanda, khusyuk, bener-bener di kita renungkan. Nah, terus yang ketiga, memahami maknanya. Nah, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kita nggak tahu kita tuh astagfirullahaladzim tuh ngapain sih gitu. Padahal astagfirullahaladzim itu kan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita nih, yang disengaja, nggak disengaja, yang kita sadar, nggak kita sadar gitu. Nah, itu adabnya. Terus duduk di ruangan yang suci. Jadi kita berzikir di tempat yang tenang, tapi yang suci, tempat yang bersih, kan? Jangan zikir di tempat yang nggak suci, yang kotor, yang jorok, yang jijik, dan itu ya malulah kita. Nah beda lagi halnya kalau zikir kita ini setiap saat itu hati kita tuh selalu berzikir, dan itu dimanapun kapanpun. Tapi kalau zikir yang diucapkan subhanallah, terus kita ngucapin di kamar mandi nih yang tempatnya kotor, di WC, itu nggak baik gitu, karena kita melantunkan ucapan yang suci di tempat yang nggak suci, di tempat yang kotor. Tapi kalau hati kita
itu wajib, ya kan? Dimanapun itu hati kita tetap wajib berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang kelima itu apa? Gunakan pakaian yang bagus dan tempat yang suci. Nah, ini udah singgung. Memilih tempat yang sunyi. Kira-kira kenapa tuh kita harus milih tempat yang sunyi? Ya biar makin khusyuk, makin enak kita berzikir, ya kan? Jadi nggak terganggu sama suasana yang lain. Terus pelan-pelan, nggak terburu-buru. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Jadi nggak jelas gitu kan, nggak boleh. Adabnya harus pelan-pelan, harus direnungin maknanya. Oke anak-anak, demikian tadi penayangan video pembelajaran mengenai tentang adab sholat dan adab zikir. Ada yang masih ingat apa aja adabnya sholat? Hah? Sholat di awal waktu. Ini anak, sholat itu perintah Rasulullah SAW itu agar dilaksanakan tepat pada waktunya. Lebih baik sholat itu di awal waktu daripada di akhir waktu. Perintahnya as-sholatu ala waqtiha, sholatlah kamu tepat pada waktunya. Jadi nggak boleh kita ini nunda-nunda sholat, nunda-nunda waktu sholat. Kalau sholatnya ditunda nanti, akhirnya kita nggak jadi sholat. Itu adab yang pertama. Sholat itu di awal waktu. Yang kedua apa adabnya? Apa adabnya? Sholat itu boleh nggak buru-buru? Tidak. Misalkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, boleh nggak itu? Nggak boleh terburu-buru. Namanya apa tuh? Tumanina. Sholat itu harus tumanina, nggak boleh buru-buru kayak ayam atau makanan itu, ya nggak boleh. Jadi kalau misalkan Allahu Akbar, baca itu dalam hati kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dibaca, difahami, dihayati bacanya. Kemudian pas ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu dibaca, dihayati. Gak usah buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Gak usah kayak gitu. Membaca Al-Quran itu kan ada kaidah tajwidnya, ya kan? Ya. Nah, boleh nggak buru-buru? Makan aja kalau buru-buru bisa keselak, ya nggak? Minum aja kalau buru-buru bisa keselak, bisa batuk. Nah, tuh. Kalau mau minum baca Bismillah. Ini tadi ada yang baca sambil minum, lupa nggak baca Bismillah ya? Baca Bismillah. Adabnya itu kalau mau. Jadi nggak boleh buru-buru, harus tumanina. Ruku juga ya Allahu Akbar, dibaca bacaannya. Subhana rabbiyal azim, itu baca dihayati, nggak boleh buru-buru. Ya kan? Terus ketika sami Allahu liman hamidah, yang dibaca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh nggak itu bacanya buru-buru? Tidak. Harus dihayati cara bacanya. Itu salah satu adabnya. Harus tumanina. Yang ketiga apa adabnya anak? Boleh nggak itu? Sholat itu ingat tadi HP saya itu nyelip di mana ya? Nah, tadi saya naruh uang itu taruh di mana ya? Boleh nggak itu? Nah, nggak boleh. Sholat itu harus konsentrasi, harus fokus. Namanya adalah khusyuk. Jadi sholat itu harus khusyuk. Gimana caranya tuh khusyuk? Ayo, sampai tahu caranya khusyuk gimana? Ayo, sampai tahu? Fokus pada bacaan sholat.
Matanya nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, nggak lihat atasnya. Boleh nggak matanya itu tengah-tengah lihat kanan, lihat atas, lihat kanan, lihat kiri? Boleh nggak? Ayo, yang lagi ayo. Boleh nggak kalau sholat itu matanya tengah-tengah kanan, kiri, atas, bawah misalnya? Nggak boleh. Kalau sholat ketika Allah Akbar, mata ini lihatnya kemana anak? Ke tempat sujud. Jadi nggak boleh mata itu tengok kanan, tengok kiri. Apalagi kakinya itu nginjek kaki temennya kanan atau kiri sebelah kirinya. Boleh nggak itu? Ada nggak sholatnya kayak gitu? Ada itu. Nggak boleh sholat sambil mainan, ya kan? Nggak boleh kita sholat sambil mainan. Masa kaki kanan temennya itu diinjek? Nah, itu udah diperbolehkan. Terus kemudian ada yang selanjutnya apa tadi? Ada selanjutnya apa tadi? Memakai pakaian yang bagus. Nah, nggak harus baju baru. Nggak harus mau kena baru. Kain sarung baru, nggak harus kayak gitu. Yang penting pakaian itu bersih dan suci dari kotoran dan najis. Syukur-syukur pakai parfum biar wangi. Gitu. Syukur-syukur pakai minyak wangi. Harus pakai pakaian. Boleh nggak anak? Sholat itu hanya pakai singlet. Boleh nggak? Hah? Anak-anak, sholat itu wajib menutup aurat. Auratnya laki-laki dari mana anak auranya? Kaki dari pusat sampai lutut. Boleh enggak? Ayo bapak tanya. Sholat kau umpama hanya pakai celana pendek, tapi lututnya ketutup. Boleh enggak? Boleh enggak? Ayo. Boleh. Tapi itu enggak sopan. Gitu. Misal anak-anak dipanggil sama Pak Lurah. Misal datang sama ke tempat Pak Lurah ngadep kok cuma pakai kolor. Boleh enggak? Boleh. Boleh, tapi enggak sopan. Gitu loh. Emang kamu nggak punya baju ngadep sama Pak Lurah kok cuman pakai apa namanya? Pakai kolor. Nah itu enggak boleh. Jadi harus pakai pakaian yang menutup aurat. Kemudian ada berikutnya adalah ini bagi yang sholat berjamaah, merapikan shaf. Merapikan shaf. Apa shaf? Shaf itu apa? Barisan, bukan sop ayam Pak. Sayur sop bukan itu, tapi yang dimaksud adalah barisan. Jadi barisan ini kalau bisa barisannya rapat. Kalau bisa upayakan seperti itu lurus. Pembelajaran kita hari ini adab sholat. Satu, apa tadi? Ada yang ingat? Sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, tumak. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, memilih pakaian yang bagus. Kemudian yang kelima, tidak lewat depan orang yang lagi sholat. Kemudian yang keenam, mencegah orang yang lewat di depannya. Kemudian yang ketujuh, apa tadi? Merapikan barisan shaf. Barisan sholatnya dirapikan. Terus yang terakhir apa? Tidak mendahului imam. Ini adalah adab-adab dalam sholat. Maka anak-anak ini diperhatikan. Jadi boleh nggak kita sebagai makmum itu mendahului imam? Boleh nggak? Imam itu
ditunjuk jadi pemimpin, maksudnya adalah untuk diikuti. Kalau andai kata ada makmum 3 kali berturut-turut mendahului imam, maka sholat makmum tersebut menjadi batal. Belum 3 kali berturut-turut, misal imamnya belum iktidal, belum sami Allah liman hamidah, kok kalian sebagai makmum iktidal duluan, terus kemudian imamnya masih sujud, Pak ini kalian sudah bangun duluan dari sujud. Nah, terus kemudian ketika belum sujud yang kedua, kalian sudah mendahului, maka itu sholatnya menjadi batal. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, maka anak-anak, sholat ini adalah penting dan wajib hukumnya bagi kita sebagai umat Islam. Maka anak-anak dipelajari ilmunya, dipelajari adab-adabnya. Mungkin ini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Paham? Nah, Bapak akan tanya. Sebutkan salah satu adab ketika kita sholat. Tuh, Mak. Nah, coba yang perempuan, sebutkan adab yang lain ketika kita sholat. Sholat di awal waktu. Sebelah sana, apa lagi? Adab sholat. Hah? Ayo, suaranya kuat. Apa? Oh, merapikan sos. Makanya suaranya kuat. Bapak kurang pendengaran kalau suaranya pelan itu. Oke ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini mengenai tentang adab sholat. Untuk adab zikir kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mulai hari ini tolong ketika sholat anak-anak, 1, awal waktu, jangan nunda. Yang kedua, tumak ninah, jangan buru-buru kayak dikejar hantu, dikejar setan. Jangan buru-buru. Kemudian khusyuk, ya. Seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Siapa tahu nggak lama habis ini mati, meninggal dunia. Jadi seakan-akan sholat ini yang terakhir. Kemudian pakai pakaian yang bagus, pakai parfum. Itu orang sekolah aja diajari untuk rapih kok, ya kan? Maka ketika menghadap Allah ini juga upayakan pakai busana, pakai pakaian yang rapi, yang bagus. Tidak lewat depan orang yang lagi sholat, kemudian menghalangi orang yang lagi sholat. Terus merapikan shaf, yang terakhir tidak mendahului imam. Ini pembelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.